Hai guys, kembali lagi bersama saya Euja di channel Bincang. Kali ini agak sedikit berbeda karena kali ini saya akan berbincang mengenai aku, buku, dan perjalanan beradaptasiku. Pada Maret tahun lalu, kita dikejutkan dengan keadaan di mana yang sedikit pun tidak pernah terbesit di pikiran kita, bahwasanya dunia akan kehilangan pondasi untuk dikatakan baik-baik saja. Bahwasanya pandemi datang secara sukarela tanpa dipinta. Kita mulai terkurung di rumah dan memulai beradaptasi dengan ramah. Tahun lalu adalah tahun yang berat, tidak hanya bagi saya, namun bagi semua orang. Ada yang kehilangan banyak hal dalam sekejap. Kehidupan semua orang mulai tidak normal. Hanya dengan satu kejadian saja, banyak dari kita yang memilih untuk hidup sendirian atau paling tidak bersama buku-buku kesayangan. Ada banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak pengangguran yang semakin kebingungan. Ada sebagian yang baru lulus kuliah tapi kebingungan mencari pekerjaan. Hiruk-pikuk anak-anak berangkat sekolah pagi-pagi juga tergantikan dengan tugas daring yang selalu datang beriringan. Awal pandemi semua orang panik, tapi lama-kelamaan mulai menerima keadaan. Kita semua berusaha untuk beradaptasi dengan kerelaan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang perihal menghadapi perubahan, termasuk memahami kehidupan. Nah, disinilah buku mengambil alih jalan cerita kehidupan saya dan terus menuliskan kesan. Saya telah memilih beberapa buku dari Gramedia Pustaka Utama yang selalu menemani saya berproses dalam kehidupan beradaptasi. Berkat buku-buku inilah saya terinspirasi untuk membuat channel ini. Buku pertama ialah Hujan Bulan Juni Sepilihan Saja Sapardi Djoko Damono, cetakan Oktober 2019. Eyang Sapardi ialah seorang pujangga terkemuka dan paling berkesan di hati saya. Eyang Sapardi hubungannya sangat erat dengan puisi, terlebih dengan Hujan Bulan Juni. Buku ini mengantarkan saya kepada normalisasi kehidupan sejati. Bagi saya, buku adalah cerminan kehidupan seseorang. Pada setiap buku yang kita baca seolah-olah mengantarkan kita pada satu hal, karakter. Entah itu kita memasuki karakter orang lain atau diri kita sendirilah yang memegang kendali karakter tokoh utama. Saat saya membaca buku dari Paulo Coelho, sang penyihir dari Portobello, saya seperti memasuki beberapa karakter yang berbeda. Nah, dengan penyampaian Paulo Coelho yang unik dan membuat tokoh utamanya nyentrik, kisah yang rumit dan kompleks ini mampu memberikan kekuatan imajinasi selama saya menjalani kehidupan adaptasi. Begitu juga ketika saya membaca Skite oleh Neil Shusterman. Buku ini sangat memprovokasi pikiran saya. Konsep moral dan keabadian yang diusung oleh penulis membuat kita berpikir tentang kehidupan, kematian, dan juga arti dari sebuah makna. Bagi saya, buku adalah cerminan jiwa. Kadangkala saya hanyut dalam suatu cerita yang saya baca, entah itu sedih yang tak berkesudahan maupun senang yang berlebihan. Termasuk ketika saya membaca novel klasik oleh Alexander Dumas yang berjudul The Count of Monte Cristo. Novel ini dikemas dengan sangat menarik dan juga heroik. Tema yang diusung ialah balas dendam, keadilan, belas kasihan, dan juga pengampunan yang diwakili oleh Monte Cristo. Namun, novel ini memberikan energi positif kepada pembaca, yaitu sebuah pelajaran bahwasanya apapun yang kita tanam pasti akan kita tuai. Semisal lagi saat saya sedang membaca buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang karya Jeng Monjong. Banyak sekali saya dapati momen di mana saya merasa harus merubah sikap egois yang saya miliki. Dan tanpa saya sadari, buku-buku yang saya baca berpengaruh pada kehidupan saya serta membantu saya menjalani kehidupan beradaptasi dengan jauh lebih baik dan terkendali seperti sedang menjalankan sebuah misi.
Begitulah cerita aku, buku, dan pengalaman beradaptasiku. Salam literasi, bye!